berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah di waktu yang penuh berkah bagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita mendapatkan subutul khair wa ziyadatul khair, mendapatkan berbagai kebaikan, berlimpah kebaikan, baik kebaikan untuk urusan akhirat kita maupun kebaikan untuk dunia kita. Nah, insyaallah sebagaimana kita ya di komunitas ini mengawali dengan kajian ilmu. Nah, alhamdulillah ya, Bunda Nunung sudah hadir kembali. Terima kasih Bun, mohon doanya ya dari Bunda yang baru pulang dari umroh. Mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran ya, kemudahan, keberkahan ilmu, kemudian diberikan berbagai tadi ya kemaslahatan, kebarokahan, rahmat dan kasih sayang Allah turun kepada kita semua. Nah, untuk hari ini kita akan mengkaji ya dengan dimulai dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma, ya Allah, inna sesungguhnya nas'aluka kami memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menyambut Ramadan ya, kita akan menguatkan keadaan keimanan kita, diantaranya kepada Al-Quran ya, bahwa Ramadan itu tidak akan istimewa ketika kita tidak mengistimewakan Al-Quran, karena istimewanya Ramadan itu adalah diantaranya Syahrul Quran, bulan Al-Quran ya. Para sahabat sampai menghatamkan berkali-kali ya, ada 60 kali hatam ya, seperti Imam Syafi'i misalnya, ada yang setiap malam hatam. Nah, mudah-mudahan kita termotivasi. Di antaranya sini ada salah satu buku ya, ada salah satu buku yaitu jatuh cinta pada Al-Quran. Nah, bagaimana dan seperti apa? Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa kembali kepada Al-Quran, kemudian ada 5 kewajiban ya, 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran, kemudian ada tanda-tanda cinta, kemudian ada keutamaan membacanya, ada adabnya, kemudian ikhlas, menikmati taman surga di dunia, menangis karena Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, ada kisah-kisah para pecinta Al-Quran, cerdas bersama Al-Quran, mengubah hidup dengan Al-Quran, ada fakta saintifik ya dalam Al-Quran, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, kemudian mencari kebahagiaan, keberkahan ahli zikir dan ahli fikir, ada tadabbur, mukjizat Al-Quran yang menakjubkan, Quran yang terjaga, Quran sebagai syifa, sebagai obat, bagaimana menghafal, motivasi terbaik dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung saja ya kita pada pendahuluannya, bahwa ya Allah, jadikan Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk hati kita ya. Allahumma arhamna bil Quran, sebagai nuro ya, sebagai cahaya dalam dada kita, sebagai penghilang rasa sedih, sebagai pelenyap keresahan ya. Wahai Allah yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nah, bahwa ada kisah Khalid bin Walid, beliau menangis ya ketika suatu hari menyentuh mushaf Quran. Selama ini beliau jarang sekali memiliki waktu untuk menyentuh ya, membaca dan mentadaburinya. Beliau menangis karena merasa sudah begitu jauh dari Quran, selama ini tidak pernah membacanya dengan penuh kenikmatan. Kita tahu siapa sosok Khalid bin Walid dengan segala kesibukannya berjuang di jalan Allah ya. Tetapi beliau bersedih ketika tidak punya banyak kesempatan untuk membaca Quran, bahwa Khalid tetap menjadi mulia ya karena perjuangannya di jalan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa Khalid itu adalah Saifullah, pedang Allah yang terhunus ya, bahwa kemenangan Islam banyak sekali diraih ya. Kesibukan beliau dalam berperang sangat menyita waktu gitu ya. Khalid bahkan seorang sahabat yang paling sedikit hafalan Qurannya, tapi beliau tetap mulia karena kesibukannya di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan kita gitu ya? Nah, ini adalah salah satu introspeksi gitu ya. Bagaimana dengan kita yang apakah kita menangis ya ketika tidak sempat membaca Quran karena kesibukan duniawi yang
tadi ya, banyak sekali, tidak ada habisnya ya, urusan satu selesai urusan selanjutnya gitu ya, sangat menyita waktu sehingga tidak sempat kita meluangkan waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Nah, jadi harus merenungkan bahwa Quran itu adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya. Kadang kita tetap menyanyiakannya bahwa Quran itu adalah kalau diibaratkan ya, surat cinta dari Allah untuk kita, supaya kita baca, kita hafal, kita renungi, kita amalkan ya, supaya mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hubbullah ya, cinta dari Allah, bahwa Quran itu sudah jelas petunjuk kehidupan kita ya. Kan tetapi sebagian umat belum memahami makna diturunkan Al-Quran, bahwa setiap hari kita mencari kebahagiaan tetapi tidak ditemukan gitu ya, karena kita ternyata dalam Quran itu tersimpan kebahagiaan ya. Nah, sudah seberapa berdebu ya mushaf Quran di rumah kita. Nah, Rasulullah mengeluhkan bahwa dalam surah Al-Furqan ya, dalam surah Al-Furqan disampaikan bahwa waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Jangan sampai kita termasuk yang dikeluhkan Rasul ya, bahwa waqala Rasul, Rasulullah SAW di sini ya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Jadi Rasulullah curhat ya kepada Allah bahwa inna qaumi ittakhadhu, menjadikan Al-Quran itu mahjuro, sesuatu yang diabaikan. Nah, bahwa jangan sampai ya kita termasuk orang yang mahjuro, mengabaikan terhadap Al-Quran, bahwa kita tidak berupaya ya berlindung untuk yang tidak dikeluhkan oleh Rasulullah. Mari kita kembali kepada Al-Quran, kembali dengan Rahman dan Rahimnya Allah ya, kembali kepada Al-Quran supaya dicurahkan berbagai rezeki oleh Allah ya, kemudian dicicipkan surga sebelum surga. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada Al-Quran, meneladani Rasulullah, meneladani para sahabat radhiyallahu anhum ya. Nah, bahwa dengan kembali kepada Al-Quran, membacanya semakin banyak, mentadaburi, menghafal, mengamalkan. Nah, mari kita kembali kepada Al-Quran supaya kita tidak tersisih, terhina ya, tetapi menjadi tinggi dan mulia. Nah, kembali kepada Al-Quran supaya hidup kita menjadi lebih berlimpah berkah ya, kemudian dimudahkan perjalanan kita menuju akhirat. Nah, jadi dengan kembali kepada Quran, kita memantaskan diri untuk menjadi hamba yang dicintai Allah ya, kembali supaya cinta Allah itu tertumpah pada kita semua. Nah, 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran ya, di sini ada, kita diingatkan. Yang pertama adalah iman. Nah, bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan ya kepada para tabi'in yang mereka paling dekat masanya dengan Rasulullah serta para sahabat, mereka yang iman dan amal solehnya jauh lebih tinggi dibanding kita ya. Nah, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud kepada para tabi'in, bahwa beliau menyampaikan, kalian berbeda dengan kami ya, kata Ibnu Mas'ud. Dulu kami para sahabat belajar tentang iman, kemudian kami beriman, kemudian Al-Quran turun kepada kami, maka kami menghafal dan beramal dengan Al-Quran. Tetapi kalian sudah mengamalkan dan menghafalkannya sebelum iman merasuk ke dalam dada kalian. Jadi intinya kalau para sahabat iman dulu gitu ya. Jadi kalian berbeda dengan kami, dulu kami para sahabat belajar iman dulu ya. Kemudian para sahabat beriman, baru Al-Quran turun secara berangsur-angsur ya. Kemudian para sahabat, para Ibnu Mas'udnya, kami menghafal, kami mengamalkannya. Tetapi kalian sudah mengamalkan dan menghafalnya sebelum iman merasuk ke dalam dada kalian. Kalau kita ya, mengamalkan, menghafal sebelum iman merasuk ke dalam dada kita. Nah, kalau ucapan semacam ini disampaikan kepada para tabi'in, lalu bagaimana dengan kita hari ini ya? Maka kewajiban kita yang pertama adalah mengimani Al-Quran, bahwa Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita, hati yang dipenuhi dengan keimanan terhadap Al-Quran, senantiasa tunduk, khusyuk dalam tadabur. Hati yang mengimani Al-Quran akan senantiasa dibimbing oleh nur, oleh cahaya Allah. Hati yang mengimani Al-Quran akan berpengaruh besar kepada jiwa ya.
Sebagaimana para sahabat yang menjadi generasi tangguh karena jiwanya dibekali dengan Al-Quran. Betapa banyak para sahabat yang ketika disiksa oleh para penguasa, ya mereka justru dengan lantang melafadzkan kalimah-kalimah Allah. Nah, hati yang mengimani Al-Quran akan tetap kokoh dalam keadaan apapun. Jadi kewajiban kita adalah mengimani Quran, sebab tanpa iman Quran itu tidak akan berpengaruh sedikit pun, tidak akan berpengaruh ya pada jiwa kita. Tanpa iman bahkan orang-orang non muslim yang mempelajari Islam, orientalis ya, mereka mampu hafal 30 juz ya, dihafalkan, tetapi sedikit pun tidak memberi manfaat bagi kehidupan mereka karena tidak didahului oleh iman ya. Misalnya mereka mau hafal 30 juz, mau fasih gitu ya, dan paham, tetapi karena tidak didahului iman, itu tidak berdampak bagi mereka. Nah, kita hayati ya. Ini ada tulisan Ustadz Salim Afil lah dalam Saksikan Bahwa Aku Seorang Muslim ya, Asyhad bi anna muslimun. Ada seorang pengusaha sukses nih, ada seorang pengusaha sukses, karunia dalam hidupnya berlimpah ruah, punya istri cantik, anak-anak cerdas, harta yang berkembang ya. Satu hal yang dia yakini bahwa kekayaan yang didapatkannya adalah hasil jerih payahnya sendiri ya. Tidak ada sedikit pun campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, jadi sehingga dia begitu geram ketika mendengar orang yang berbicara tentang akhirat, orang-orang yang ngomong tentang Tuhan gitu, dan orang-orang yang menyerah dengan jawaban teologis ketika keagamaan menimpa. Nah, jadi si pengusaha kebanggaan ini Pak punya satu hobi yang elegan ya, yaitu main golf. Suatu hari seorang temannya dengan iseng menutup ya hol-hol di lapangan tempat dia bermain. Maka tidak ada satupun bola yang masuk. Jadi di jailan gitu ya. Begitulah firman Allah ya, kata sang teman. Ia seperti bola golf, untuk bisa kita menghayatinya dia harus masuk dulu ke dalam lubang, ke dalam lubang lapis kita. Lubang itu bernama iman. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, bahwa apakah adakah kau bayangkan ia yang bermain golf tanpa hole? Adakah kau bayangkan seseorang yang mengaji tetapi tanpa iman, tanpa ada getar di dalam hati ketika mendengar, tanpa gemetar ya kulit-kulit ketika makna Allah? Nah, jadi seperti itulah ya. Jadi iman itu yang membuat kita hati bergetar ya. Kita refleksikan apakah ketika kita baca Quran itu hati kita bergetar ya. Nah, kalau keimanan kita kuat ya, ketika kita baca Quran itu membuat hati bergetar ya. Ketika kita mengaji, mentadaburi, menyingkap maknanya, meresapi kedalaman tiap ayatnya, menjumpai indah lantunannya, mencicipi remah-remah surga dalam kabar gembiranya, ketika hati mampu bergidik gitu ya, menjumpai gambaran neraka yang begitu menakutkan, peringatan untuk kita, hanya iman yang menggerakkan kita untuk tunduk kepadanya gitu. Hanya iman yang mematuhi perintah Allah ya, yang menghindarkan diri dari sejauh-jauhnya dari segala larangan Allah. Nah, iman yang membuat kita senang bersama Al-Quran ya, seperti membaca diibaratkan ya surat cinta dari seorang kekasih misalnya. Jadi iman yang membuat kita selalu rindu untuk selalu mengaji firman Allah gitu ya. Iman yang membuat kita seolah-olah kita mendengar ucapannya, bercakap mesra dengan Allah gitu ya. Meski kita telah menjadi seorang yang beriman, kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk aminu summa amanu gitu ya, beriman sebagaimana dalam firman-Nya di surah An-Nisa ya. Ya ayyuhalladzina amanu, udah beriman, aminu, berimanlah kalian ya kepada Allah, Rasulullah, kitab gitu ya. Sebab iman itu kan ada tingkatannya, ada kadang iman itu yazid wa yankus ya, kadang naik, kadang turun, kadang bertambah bersama ketaatan, kadang berkurang ketika kita melakukan maksiat. Maka tugas kita di permulaannya adalah aminu, ya mengimani Al-Quran. Mudah-mudahan keimanan kita semakin tebal ya, karena kalau keimanan kita menipis gitu ya, kita tidak akan menikmati indahnya tadabur, menikmati indahnya tilawah ya, menikmati indahnya tahfidz ya, menghafal. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Nah, bahwa setiap langkah kaki kita menuju Allah adalah dipermudah jalan ke surga. Nah, misalnya duduk-duduk kita di majelis ilmu adalah riyadul jannah, taman surga dengan naungan sayap malaikat ya. Nah, saat itulah ketenangan diturunkan ke dalam hati kita ya. Mudah-mudahan kita terus menjadi pecinta ilmu, ahli ilmu ya, ahli kajian dimanapun, baik offline online gitu ya, bahwa
betapa mulianya menempuh jalan ilmu. Setiap langkah itu adalah kebaikan. Setiap langkah ketika kita mencari ilmu adalah penggugur dosa. Ketika kita meninggal ya di jalan Allah sedang mencari ilmu adalah syahid fi sabilillah. Nah, di sini diantaranya ada Asy-Sya'rawi ya menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah tidak ridho jika diibadahi dengan kebodohan gitu ya. Jadi ibadah tanpa ilmu gitu. Maka dia mewajibkan ilmu atas kita dalam ma'rifatullah, mengenal Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah, melaksanakan aturan Allah gitu ya dalam kehidupan kita. Maka mempelajari ya cara membaca Al-Qur'an yang benar itu adalah sebuah kebaikan ya. Udah lama kita ya, udah kemarin-kemarin kita belajar ada metode Umi gitu ya, ada ini tetapi udah tidak dilanjut lagi. Nah, mempelajari nasih mansuh, mempelajari nasih mansuh itu ada yang dihafuz ya, ada yang menghapus, asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat, mantuk mafhum ya, umum khusus dan yang lainnya. Jadi mengilmui agar tidak salah dalam membaca. Sebab kalau salah baca satu huruf saja akan jauh berbeda maknanya ya. Akan sangat jauh berbeda maknanya. Mengilmui agar mampu mentadaburi dengan mendalam gitu ya, mengulmui agar kita punya bekal untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Nah, maka mudah-mudahan kita lebih bersemangat ya untuk kajian-kajian Al-Quran, harus berlapang-lapang dalam majelis Al-Quran karena ilmu ya pengikat dalam setiap kebaikan baik yang kecil maupun yang besar. Pokoknya tanpa ilmu akan menyebabkan terjerembab dalam lubang kesalahan baik ringan maupun berat. Jadi mudah-mudahan kita terus meningkatkan wawasan kita terhadap ilmu Al-Quran ya, mau itu terjemahnya, tafsirnya, balagohnya, tadi asbabun nuzul dan lain sebagainya. Semoga ini semakin menguatkan kita ya misalnya. Kemudian kewajiban kita ketiga adalah amal. Nah, jadi tadi ya setelah kita beriman, kemudian berilmu ya terhadap Al-Quran itu, kemudian amal. Nah, ini tujuan utama Al-Quran diturunkan bukan sekedar dibaca saja ya, bukan sekedar tilawah, tahfiz, tetapi yang terpenting adalah diamalkan. Nah, Al-Quran adalah petunjuk, tuntunan, ada kisah-kisah ya untuk kita renungkan, ada tanda-tanda kebesaran Allah supaya hati kita merunduk ya, dipenuhi keimanan, ada tentang perintah, ada larangan supaya kita patuhi gitu ya, larangan kita jauhi, ada tentang hukum, di dalamnya itu ada muamalah gitu ya, bahwa Quran itu bukan semata-mata hanya bacaan tetapi betul-betul aturan kehidupan yang lengkap ya. Maka mengamalkannya adalah sebaik-baik keutamaan. Rasulullah ya bersabda bahwa barang siapa yang membaca Quran dan mengamalkan apa yang di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya mahkota ya, kemuliaan yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini. Jadi setelah mempelajari kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah al-amalu ya, mengamalkannya dalam kehidupan, karena amal kebajikan yang paling mulia adalah setiap amal yang bertumbuh dari Al-Quran. Sebagaimana teladan kita baginda Rasulullah SAW yang paling paripurna dalam mengamalkan Al-Quran, karena khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Seharusnya begitu ya, kita mengakui mencintai beliau dalam meneladaninya juga, betul-betul mengamalkan Quran dalam kehidupan kita. Yang keempat ya, setelah keimanan kita dikuatkan tadi ya, ilmu tentang Al-Quran juga digalakkan gitu ya, kemudian diamalkan, kemudian tentu saja didakwahkan. Jadi dakwah itu bukan hanya tugas kiai atau ustadz atau ustazah ya, tapi dakwah itu adalah kewajiban kita semuanya ya sebagai seorang muslim-muslimah, karena keutamaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu sehingga diistimewakan dari umat-umat terdahulu adalah karena diberikan kepada umat ini tentang selendang dakwah. Umat ini yang melanjutkan estafeta perjuangan para nabi alaihi wassalam. Umat muslim ya, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat yang terbaik. Nah, kita umat Nabi Muhammad, kuntum, kalian semua adalah khaira ummah, umat terbaik. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, beramal ma'ruf nahi munkar ya,
betul-betul gitu ya. Nah, jadi tugas keempat ini setelah mengamalkan, didakwahkan ya kepada manusia, dikabarkan bahwa Quran itu adalah petunjuk, jalan yang lurus gitu ya. Dikabarkan bahwa balasan kebaikan berupa surga ya. Diperingatkan juga dari siksa, jangan sampai kita termasuk mahjur ya yang mengabaikan Al-Quran. Bahwa dengan Al-Quran ini adalah satu-satunya jalan keselamatan, bukan jalan yang lain. Quran itu bukan kitab umat Islam saja, tetapi kitab seluruh umat ya. Sebagaimana Rasulullah diutus bukan untuk kaumnya saja, tetapi Rasulullah itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Maka salah satu hak dari orang non-muslim adalah mendapatkan dakwah petunjuk Al-Quran ini. Nah, begitu juga mendakwahkan Quran kepada sesama muslim ya, termasuk mengajarkannya kepada mereka. Betapa banyak kebaikan yang diperoleh orang yang mendakwahkan dan mengajarkan Quran. Setiap huruf yang dibaca dan setiap amal yang tergerak darinya akan mengalirkan pahala jariah yang tidak akan pernah putus ya. Karena itu ada baiknya kita yang mengajarkan Quran kepada anak-anak. Kalau mereka membaca Al-Fatihah 17 kali saja dalam sehari, betapa ya berapa gitu pahala jariahnya ngalir ke rekening amal kebaikan orang tuanya gitu ya. Nah, jadi mengajarkan Quran, mendakwahkan adalah investasi pahala jariah yang akan mengisi rekening amal kebaikan kita di akhirat. Bahkan ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu adalah, kata Rasulullah ya, yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi harus memantapkan diri ya kita untuk menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kemudian tentu saja sabar. Sabar adalah sebaik-baik bekal yang tidak akan pernah habis ya. Orang yang bersabar akan dikaruniai rahmat Allah, diberikan ampunan dari dosa-dosa kita dan dinaikkan derajat keimanan dan diluaskan rezeki. Ini di surah Az-Zumar ya. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang dicukurkan pahala mereka tanpa batas ya, bighairi hisab. Nah, maka tugas kita yang selanjutnya adalah bersabar. Baik bersabar dalam mengimani ya, sabar dalam mempelajari, tentu saja banyak kesulitan ya, sabar dalam mengamalkan, sabar dalam mendakwahkan, sebab dalam menjalankan semua itu nggak mudah, butuh kesabaran sebagai bekal dan kekuatan menempuh jalan ini ya. Hanya orang istimewa yang akan menempuh jalan kesabaran. Bahkan para malaikat pun takjub terhadap orang yang bersabar ya, sehingga sambutan para malaikat terhadap ahli surga, salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum. Salamun, keselamatan, alaikum ya, salam keselamatan atas kalian, bima sobartum, atas sebab disebabkan oleh kesabaran kalian. Jadi tanpa kesabaran kita tidak akan bisa melakukan apapun ya. Sehingga buah dari kesabaran itu para ahli surga nanti dipanggil sama malaikat itu, salamun alaikum bima sobartum, salam sejahtera atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam mengimani Al-Quran, mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Nah, kemudian nih di sini ya tanda cinta bahwa tidak perlu menulis puisi atau mencipta lagu ya, sebab cinta kepada Allah itu dibuktikan dengan membaca Al-Quran. Bahwa kita cinta sama Allah itu dengan baca Quran ya, memahami, merenungkan isinya, mengamalkannya. Sebab Quran adalah surat cinta dari Ar-Rahman, dari Allah yang Maha Pengasih bagi hambanya yang haus akan limpahan kasih dan kasih sayang yang tidak terbilang. Nah, kemudian di sini ya, bahwa setiap cinta pasti bertanda ya. Dan orang yang mencintai Al-Quran itu memiliki tanda-tanda pada dirinya ya. Apakah tanda-tanda itu sudah ada pada diri kita ya, bahwa ketika kita disampaikan bahwa kita mencintai Al-Quran, nah itu ada tanda-tandanya ya. Di antaranya yang pertama adalah tanda cinta kita terhadap Al-Quran adalah senantiasa merasa senang. Jadi senantiasa merasa senang ketika bersua dengan Al-Quran ya. Sebagaimana cintanya seseorang pada sesuatu, orang yang sudah jatuh cinta pasti selalu senang ketika bertemu. Nah, perjumpaan kita dengan Al-Quran selalu memunculkan rasa bahagia yang tidak tergambar dengan ungkapan kata, sebagaimana seseorang melakukan sesuatu yang disenanginya ya, atau apa yang menjadi hobinya. Nah, begitu juga orang mukmin yang di dadanya dipenuhi rasa cinta, tak ada yang lebih membahagiakan selain dari membaca dan menghayati surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah sudah ada ya tanda-tanda itu dalam hati kita ya? Bahagia gitu ya, pokoknya tidak tergambar dengan kata-kata gitu ya. Nah, seperti kemudian yang kedua adalah tanda cinta pada orang adalah tidak pernah merasa jenuh.
Nah, jadi tidak pernah merasa jenuh ya ketika duduk-duduk bersama dan membaca dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita suci, niscaya tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah bosan kepada Al-Qur'an gitu ya. Jadi seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita suci, kata Syekh Utsman bin Affan ya, yang sehari-harinya memegang, membaca, bahkan ketika meninggal pun dibunuh sedang membaca mushaf Al-Qur'an ya di dadanya gitu, sedang dibaca gitu ya. Nah, menurut Sayyidina Utsman bahwa seandainya kita semua punya hati yang bersih, punya hati yang suci, pasti tidak akan pernah kenyang dan tidak akan pernah bosan dengan Al-Qur'an. Kalau saja hati kita lembut ya dan dipenuhi oleh rasa cinta, pasti tidak ada rasa bosan untuk selalu bersama Quran gitu ya. Seorang yang sudah jatuh cinta pasti merasa waktu itu yang lama juga begitu singkat ya ketika bersama. Sebaliknya kalau hati tidak ada perasaan cinta, waktu yang sesaat pun akan terasa lama gitu ya. Baru selembar juga udah keleyap ngantuk misalnya. Nah, kita. Kemudian ketiga, tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah hatinya selalu dipenuhi rasa rindu. Nah, jika sebentar saja jauh dari Al-Quran, ia akan sangat merindukan dan berharap untuk segera bertemu. Kita pasti pernah merasakan rindu yang mendalam ya pada seseorang misalnya. Maka seperti itulah perasaan yang orang yang jatuh cinta pada Al-Quran. Hatinya selalu diliputi kerinduan, senantiasa ingin berjumpa, bermesraan ya. Inilah taman kerinduan orang-orang soleh. Nah, kemudian yang keempat adalah tanda cinta kita pada Al-Quran adalah banyak berdialog. Nah, jadi banyak berdialog ya, membaca tadi ya, merenungi, di dalamnya terdapat kisah-kisah yang bisa menguatkan jiwa kita, menjadi nutrisi ya bagi ruh, bagi spiritual kita. Ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil ya untuk menjalani kehidupan. Di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk direnungkan sebagai penguat keimanan ya. Di dalamnya ada petunjuk yang lengkap dalam setiap aspek kehidupan yang kita amalkan. Yang kelima, tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah meyakini petunjuk dan arahannya. Jadi harus yakin terhadap petunjuk dan arahannya ya, serta kembali kepada Al-Quran ketika menghadapi berbagai macam persoalan hidup, baik persoalan besar ataupun kecil. Banyak manusia yang mencari solusi dari problem hidupnya ya, tapi dia lupa bahwa baginda Rasulullah sudah mewariskan Al-Quran kepada kita ya, sebagai petunjuk kehidupan yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Sementara orang yang mencintai Al-Quran akan senantiasa kembali ya kepada Quran ya dalam setiap masalah hidupnya gitu ya. Ketika ada masalah apapun yang dibuka itu adalah Al-Quran ya. Bagaimana solusi dari Al-Qurannya gitu ya. Ketika hati kita seperti ini, ketika diberikan ujian seperti ini misalnya. Keenam, tanda cinta kita kepada Al-Quran adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang ada di dalamnya. Ada perintah harus kita jalankan, ada larangan harus kita jauhi ya. Pokoknya taat yang paripurna ya, tidak setengah-setengah gitu. Karena Allah memerintahkan kita untuk udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam itu kafah, keseluruhan gitu ya. Dan Allah sangat mencela orang Yahudi yang mengimani sebagian kitab dan tidak mengimani sebagian kitab. Sebenarnya mereka mengingkari ya sebagian kitab yang lain. Juga orang muslim ya, tidak boleh hanya mengimani dan mengamalkan sebagian dari ayat Quran saja, tetapi tidak sebagian yang lain ya. Di sini di Al-Baqarah bahwa apakah kamu beriman kepada sebagian kitab ya dan ingkar terhadap yang lain. Nah, tindakan balasan ini bagi orang yang demikian ya, melakukan kenistaan dan kehidupan dunia, pada hari kiamat mereka dikembalikan mendapat siksa yang berat. Allah tidak lengah ya, wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lengah dari apa yang mereka perbuat. Jadi seorang muslim yang hatinya dipenuhi rasa cinta terhadap Al-Quran akan senantiasa mengamalkan petunjuk yang ada di dalamnya ya. Itu adalah beberapa tanda cinta terhadap Al-Quran. Dan adakah kita sudah menjadi seorang yang mencintai Quran? Semoga ya kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, hidayah taufik ya, diberikan petunjuk supaya kita itu benar-benar mencintai Al-Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, kemudian di sini bagaimana agar kita bisa mencintai Quran? Di surah Al-Anfal ayat 24 ya, berdoa kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah, karena Quran adalah milik Allah dan hati kita pun ada dalam genggaman Allah. Ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, jadi pokoknya minta tolong sama Allah ya, berdoa, bertawakal supaya kita bisa mencintai Al-Quran. Kemudian mempelajari tadi, memahami keagungan dan keutamaannya, serta keutamaan yang mempelajari, mengajarkan, membaca, mentadaburi, serta mengamalkan.
Pokoknya tipsnya bertemanlah dengan orang-orang soleh, sebab bersama mereka akan tumbuh semangat dan motivasi untuk senantiasa mencintai Quran. Bersama orang soleh kita bisa belajar, mendapatkan vibes, energi positif untuk semangat beramal soleh, terutama dalam beramal bersama Al-Quran. Dan yang terakhir, bersabar dalam menjalaninya, karena kesabaran adalah teman karib yang paling baik dan penolong yang paling bijak. Sabar dalam berdoa ya, untuk terus mampu mempelajarinya, membersamai orang-orang soleh. Semoga dapat menumbuhkan perasaan cinta di hati kita ya terhadap Al-Quran, dan semoga menjadi istiqomah nanti ya ketika menjaga Al-Quran. Nah, mungkin untuk hari ini demikian dulu ya, karena untuk keutamaan banyak yang akan kita bahas ya. Tadi mendapatkan pahala yang lipat ganda, kemudian diampuni dosa, tidak akan disiksa gitu ya. Keutamaan Quran itu mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, mendapatkan derajat kenabian ya, nikmat derajat kenabian, akan dikategorikan orang yang baik, baik lahir ataupun batin. Kemudian termasuk golongan yang terbaik, kemudian mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi nanti di surga, dikumpulkan dengan para malaikat gitu ya, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemberian paling utama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya, mudah-mudahan kita ya dalam menyambut Ramadan, hati kita ya semakin dekat dengan Al-Quran dan semakin mengistimewakan Al-Quran. Sekali lagi bahwa Ramadan tidak akan istimewa ketika kita tidak mengistimewakan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi sahabat kita ya dalam keseharian kita gitu ya, baik ketika kita membaca kemudian mendengarkan ya, baik itu dari HP yang kita punya, misalnya ketika kita sudah tilawah targetnya segini, kemudian tasmi ya kita mendengarkan, kemudian mentadaburi beberapa ayat, menterjemahkan, menafsirkan, dicari asbabun nusul lain sebagainya. Mudah-mudahan semakin bersemangat ya, dan dalam komunitas kita pun kita akan girohkan kembali ya, yang kadang tertunda dengan tema-tema yang lain gitu ya, tertumpuk ya. Nah, hanya itu saja. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan Quran itu menjadi itu ya, cahaya dalam hati kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia, Bunda Nuraini terus di jalan seperti apa, Mak? Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian subuh yang berbahagia selesai sudah acara kajian di pagi hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.